Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Kembali kita akan melanjutkan kajian serial Ramadan kita. Dan alhamdulillah kita telah selesai menjelaskan pada minggu yang lalu tentang permasalahan sahur dan tentang hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang orang-orang, dan ini masih pembahasan kita di tengah hari orang berpuasa. Dan pada hari ini kita akan menjelaskan tentang orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Jadi kita membahas serial Ramadan ini dari awal, dari sahur, ya, kemudian hal-hal yang diperbolehkan pada saat berpuasa, kemudian hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam berpuasa, hal-hal yang dapat membatalkan puasa nanti akan kita jelaskan juga. Maka pada saat ini kita akan menjelaskan orang-orang yang boleh atau diberikan dispensasi untuk tidak berpuasa. Maka di sini disebutkan yang pertama adalah golongan pertama yang boleh untuk tidak berpuasa adalah musafir. Orang yang berperjalanan jauh, orang yang melakukan perjalanan jauh, orang yang dalam keadaan safar. Maka telah banyak hadis yang sahih yang menjelaskan tentang bolehnya orang yang melakukan perjalanan jauh untuk tidak berpuasa. Dan kita cukupkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit di antara kalian dan dalam perjalanan atau dalam keadaan safar, maka ia boleh mengganti puasanya di hari-hari yang lainnya. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Maka disebutkan oleh para ulama, keadaan orang yang musafir untuk dia membatalkan puasanya, maka itu merupakan takhyir, pilihan. Dia boleh memilih untuk berpuasa dan dia boleh memilih untuk tidak berpuasa. Sehingga ketika dia merasa mampu untuk berpuasa, maka itu baik baginya. Dia berpuasa pada saat dalam keadaan safar. Atau dia merasa dia tidak kuat untuk berpuasa sehingga dia memilih untuk membatalkan puasanya pada saat dia melakukan safar, maka itu juga baik bagi dirinya. Di mana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama tu'ta azaimuhu." Allah itu senang kalau seseorang itu mengambil rukhsah, keringanan yang Allah berikan, sebagaimana Allah itu senang ketika orang itu memenuhi kewajiban yang Allah berikan kepada dirinya dengan sempurna. Seseorang berpuasa di bulan Ramadan artinya dia mengerjakan azimah, mengerjakan kewajiban yang Allah berikan secara sempurna. Seseorang mengambil pilihan untuk tidak berpuasa dalam keadaan safar, maka dia mengambil rukhsah. Dua-duanya baik, dua-duanya merupakan pilihan tergantung dari bagaimana dia merasa kondisi fisiknya. Terlalu banyak hadis yang lainnya juga ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah pada saat Ramadan. Dan kita ketahui perjalanan di zaman dahulu tidak menggunakan mobil. Kalau sekarang dari kota Madinah menuju kota Mekah, maka jarak tempuh akan ditempuh selama 5 jam. Karena jaraknya adalah 490 km sekitar dari sini ke Albani misalnya.
Akan tapi di zaman Rasulullah SAW perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah ke kota Mekah adalah 10 hari perjalanan. Sehingga disebutkan dalam riwayat di hari-hari pertama Rasulullah berangkat dari kota Madinah, Rasulullah SAW ya tetap berpuasa karena energi masih full. Akan tapi di dekat begitu Rasulullah sudah dekat dengan kota Madinah, di sisa-sisa hari mendekati kota Mekah, Rasulullah dan para sahabatnya tidak berpuasa. Menunjukkan apa? Tergantung kondisi fisik seseorang tersebut. Intinya, seseorang yang melakukan perjalanan safar, maka dia diberikan keringanan untuk tidak berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang penentuan bagaimana kita dikatakan sebagai seorang yang musafir. Berapa jauh jarak safar itu yang ditentukan dalam syariat Islam ini. Sebagian mengatakan ada yang 83 km, ada yang 87 km, ada yang sekian dan lain sebagainya. Maka saya pribadi condong kepada pendapat yang dimana safar itu kembali kepada urf. Kita kembali kepada ayat yang sangat jelas disebutkan oleh para ulama tentang firman Allah, wa man kana maridan aw ala safarin, barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhor, maka boleh mengganti di hari-hari yang lainnya. Kita lihat lafaz marid, ketika Allah menyebutkan lafaz marid atau sakit. Apakah ada batasan sakit itu dikatakan boleh untuk membatalkan puasanya? Ataukah semua sakit itu boleh menyebabkan orang itu membatalkan puasanya? Maka kita akan mengatakan kembali kepada urf, kepada kebiasaan atau ya kepengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Dan yang kita ketahui sakit, misalnya sakit gigi atau sakit telinga atau sakit mata, apakah boleh membatalkan puasa? Itu juga dinamakan sakit, akan tapi tidak membatalkan puasa. Sakit yang mungkin dirasa boleh untuk membatalkan puasa seperti sakit demam, kemudian sakit tipes, sakit yang membuat dia tidak bisa bangun dari tempat tidur, maka sakit ini sendiri kembali kepada apa yang difahami oleh masyarakat itu untuk boleh membatalkan puasanya. Dari sini ulama beranjak mengambil bahwasannya batas safar itu kembali kepada urf. Kalau kita sekarang yang tinggal di Perth, kalau kita katakan ke Mandurah itu sudah safar, keluar dari kota Perth, maka dia sudah menjadi safar insya Allah. Kalau ke Basselton itu sudah safar namanya, sudah keluar dari kota Perth, sudah boleh kita menjamak sholat kita, maka boleh dia membatalkan puasanya. Ya. Akan tapi, kembali kepada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, wallahu ta'ala alam, saya condong kepada pendapat ini, ya, karena kalau kita mengatakan 83 km, itu baru dikatakan sebagai safar. Orang yang sudah menempuh 80 km jauhnya, belum dikatakan sebagai musafir, padahal jaraknya tinggal sedikit lagi. Ya, ala kulli hal, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama, saya condong kepada pendapat, seseorang dikatakan musafir kembali kepada urf. Kalau kita di Jakarta misalnya, orang yang ke Bogor dikatakan sebagai orang yang musafir keluar dari kota Jakarta, maka dia boleh membatalkan puasanya. Dia boleh menjamak puasanya. Taib. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang menganggap bahwasanya keringanan rukhsah dari Allah untuk boleh tidak berpuasa dalam keadaan safar tidak berlaku pada saat ini. Ini berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana orang yang safar itu mengalami kesulitan dalam perjalanannya sehingga dia boleh untuk tidak berpuasa. Kita katakan yang menjadikan syariat, yang menurunkan syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bahwasanya di tahun 2021 sarana transportasi akan menjadi mudah. Allah tahu di tahun 2200 mungkin orang sudah bisa melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya hanya hitungan detik saja. Allah tahu semua itu. Akan tapi syariat Allah ini kekal sampai hari kiamat. Oleh karenanya, seseorang walaupun dia menganggap safar zaman sekarang ini sudah begitu mudah, ke Jakarta cuma naik pesawat 1 jam, buat apa membatalkan puasanya? Kita katakan kembali tadi, ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia memilih untuk mengambil keringanan yang Allah berikan kepada dirinya, maka itu baik. Kalau dia mau mengambil pilihan untuk apa? Untuk tetap berpuasa, maka itu juga baik. Mengingat dari kemudahan sarana transportasi safar yang Allah berikan kepada kita di zaman sekarang ini. Akan tapi tidak boleh kita menyalahkan orang lain ketika dia misalnya membatalkan puasanya hanya karena berangkat naik pesawat dari Lombok atau dari Bali ke Jakarta yang hanya menempuh 1 jam perjalanan saja. Dalilnya adalah ketika Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasulullah SAW, "A'asumu fi safar?" Wahai Rasulullah,
apakah aku berpuasa dalam keadaan safar? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dan Rasulullah mengetahui bahwasannya Hamzah sahabatnya ini, Hamzah bin Amr al-Aslami ini adalah orang yang terkenal gemar berpuasa. Jadi masing-masing sahabat itu punya keistimewaan yang berbeda. Ada sahabat yang gemar sedekah, ada sahabat yang gemar sholat malam, ada sahabat yang gemar berpuasa, ada sahabat yang gemar membaca Al-Quran, ada sahabat yang gemar ini dan itu. Masing-masing punya kelebihannya. Begitu juga kita. Ketika kita melihat ada sebuah kelebihan dalam diri kita dan orang tidak mengerjakan hal tersebut, jangan kita menganggap orang itu rendah atau kita lebih tinggi dari orang tersebut. Karena bisa jadi dia mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita kerjakan sama sekali. Ini penting kita untuk tidak merasa diri lebih baik dari orang yang lainnya. Oh, orang ini tidak pernah puasa Senin Kemis. Oh, orang ini nggak pernah sholat duha. Oh, orang ini mungkin jarang sholat malamnya. Ya mungkin dia sedekahnya lebih banyak. Mungkin dia berbakti kepada orang tuanya jauh lebih berbakti dibandingkan Anda berbakti kepada kedua orang tua Anda. Jadi jangan pernah mencela orang lain karena melihat kita mengerjakan sesuatu lebih daripada dia. Dan sebagian sahabat ridwanullah alaihim ajma'in memilih untuk menyembunyikan amalannya, tidak mempublikasikan amalannya. Sehingga ada seorang sahabat yang dimana dia itu kelihatannya biasa-biasa saja, akan tapi kata Rasulullah SAW akan datang seseorang yang dipastikan masuk surga sebentar lagi dari pintu ini. Yang datang orang-orang yang tidak diduga. Sebagian sahabat merasa heran, ini dia kok bisa masuk surga orang ini? Orang ini padahal terkenal orang yang sangat biasa, tidak punya keistimewaan apa-apa. Ketika ditanya oleh sahabat yang lainnya, apa sih amalan rahasiamu sehingga tadi Rasulullah bilang kamu ini sebagai penghuni surga? Kata dia, aku tidak pernah menjalani hari-hariku, ya, atau aku tidak pernah dalam keadaan tertidur, melainkan hatiku ini bersih, tidak pernah iri, tidak pernah dengki, tidak pernah hasad, tidak pernah menjelekkan orang lain, dan itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Jangan sekali-kali mencela orang lain, merendahkan orang lain karena sebab dia kurang mengerjakan satu amalan yang kita merasa kita lebih mengerjakan amalan tersebut di mata kita. Nah, Rasulullah tahu Hamzah ini sering berpuasa. Kata Rasulullah, "Sum in syi'ta wa aftir in syi'ta." Kalau kamu ingin puasa silahkan. Kalau kamu ingin berbuka silahkan. Ya? Dan tidak ada yang saling mencela para sahabat yang lainnya. Di dalam perjalanan mereka bersama Rasulullah, sebagian ada yang puasa, sebagian ada yang tidak puasa, tapi tidak ada yang nyinyir. Wah, kamu cengeng, gitu-gitu aja kok berbuka. Wah, kamu nggak jantan, kamu nggak hebat. Jadi tidak ada yang nyinyir. Itulah kita berusaha bersikap ketika melihat ada orang yang mengambil rukhsah, keringanan yang Allah berikan. Karena Allah senang ketika rukhsah dan keringanan yang diambil oleh hambanya. Taib. Kemudian itu yang pertama, orang yang diperbolehkan untuk berbuka pada saat berpuasa yaitu adalah orang yang musafir. Yang kedua adalah orang yang sakit. Yang sudah kita jelaskan pada ayat yang sebelumnya ketika Allah menggandengkan antara sakit dengan safar, tidaklah melainkan untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang sakit, yang dimana sakitnya itu kita ketahui boleh untuk membatalkan puasanya, maka dia boleh membatalkan puasanya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, dia harus membatalkan puasanya. Dikhawatirkan kalau misalnya sakitnya itu bertambah parah, maka dia termasuk orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Ya. Maka ini kita perlu perhatikan, dan kita yang tahu kondisi diri kita. Kalau kita merasa tidak mampu, bisa pingsan, bisa sakit, bisa drop. Ya. Kemarin saya dengar ada kabar salah seseorang di Lombok meninggal karena HB darahnya turun ketika berpuasa, dia dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadahnya. Akan tapi yang perlu kita ketahui adalah kalau kita merasa tidak mampu, jangan berpuasa. Ya. Kita berusaha untuk menjaga diri kita dan mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wanita haid dan wanita yang nifas. Haid adalah periode menstruasi yang kerap atau selalu datang setiap bulannya kepada seorang wanita yang telah akil, yang telah balik. Ya. Kemudian nifas adalah darah yang terus keluar selama maksimal 40 hari pada seorang wanita yang baru melahirkan. Maka dua jenis wanita ini boleh untuk tidak berpuasa. Mereka tidak boleh berpuasa, Bahkan ulama ijma' sepakat bahwasanya dua ini tidak boleh berpuasa. Ada wanita yang haid, saya mau tetap berpuasa, tidak boleh. Ada wanita yang nifas, saya mau tetap berpuasa, tidak boleh. Karena tidak diperbolehkan berpuasa tidak dihalalkan untuk berpuasa bagi wanita haid dan wanita yang
yang nifas. Dan ayat dan dalilnya sudah terlalu sering kita dengarkan, alhamdulillah. Taib. Kemudian yang diperbolehkan untuk membatalkan puasanya adalah orang yang sangat tua atau wanita yang sangat tua yang sudah mencapai umur di mana dia itu mungkin sulit untuk berjalan, mungkin sulit untuk bangun dari tempat tidurnya, yang dia butuh asupan nutrisi yang dimana itu akan menguatkan tubuhnya. Kalau dia tidak makan mungkin dia akan pingsan. Dan ini terjadi orang yang mungkin umur sudah 80-an. Tapi masih ada orang yang umur 80-an masih kuat untuk berpuasa masih banyak. Alhamdulillah Allah berikan mereka kekuatan. Akan tapi pada umumnya orang yang sudah sangat tua sekali itu mereka mungkin tidak mampu untuk berpuasa. Maka di sini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa, di mana ada ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mentafsirkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa maka dia boleh mengganti dengan memberikan makan satu orang miskin setiap harinya. Dia batal puasanya 1 hari, dia berikan orang miskin makan sehari. Dia batal 30 hari, berikan orang miskin makan 30 hari. Apa kata Abdullah bin Abbas tentang firman Allah orang-orang yang tidak mampu berpuasa ini? Asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah, lelaki tua dan perempuan yang tua, la yastati'ani an yasuma, yang tidak mampu untuk berpuasa, fa yut'imani makana kulli yaumin miskinan, maka dia memberikan makan seseorang dari setiap hari dia membatalkan puasanya. Jadi ini adalah penjelasan dari Abdullah bin Abbas, tafsir dari beliau tentang ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana di sini disebutkan man adrakahul kibaru falam yastati' an yasuma ramadan fa alaihi likulli yaumin muddun min qabh. Barang siapa yang menjumpai usia tua dalam keadaan tua, kemudian tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka hendaklah dia memberikan setiap hari 1 mud. 1 mud itu 1 genggaman seperti ini, qamh, yaitu gandum. Dia berikan makan orang miskin. Ada juga riwayat dari Anas bin Malik di mana beliau berkata annahu dha'ufa 'anil shaum 'aman fa sana'a jafnah tharid wa da'a 30 miskinan fa ashba'ahum. Bahwasanya ada di suatu tahun Anas itu tidak merasa kuat. Jadi Anas ini adalah sahabat yang dipanjangkan umurnya oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibanyakkan anaknya, dibanyakkan hartanya, termasuk sahabat yang sangat kaya raya. Akan tapi di saat suatu tahun di mana Anas ini disebutkan umurnya 100 tahun dalam sebuah riwayat. Di dalam 1 tahun di antara tahun yang sangat panjang itu ada tahun di mana Anas itu merasa lemah. Entah itu kondisi fisiknya sedang capek, mungkin kurang sehat badannya, atau mungkin dia itu terlalu capek dan pada saat itu usianya sudah sangat tua. Kemudian beliau membuat makanan dari tharid, yaitu daging dan tepung. Ini makanan khas dari Arab sana. Kemudian memanggil 30 orang miskin dan memberikan makan mereka sampai kenyang. Menggantikan puasa 1 bulan yang ditinggalkan oleh Anas bin Malik. Jadi orang tua atau wanita yang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, dia boleh tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah. Yang berikutnya yang boleh untuk tidak berpuasa adalah wanita hamil dan wanita menyusui. Jadi ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, karena mereka pada saat itu tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri saja. Mereka memikirkan janin dan bayi yang ada bersama dengan dirinya. Sehingga kalau mereka berpuasa dikhawatirkan akan membahayakan dirinya dan juga bisa membahayakan janin atau bayi yang sedang disusuinya. Oleh karenanya wanita yang hamil dan wanita yang menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan disebutkan oleh para ulama, mereka cukup untuk membayar fidyah tanpa perlu mengganti puasanya. Dan ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang detailnya pendapat yang dipilih oleh para ulama tentang wanita yang hamil dan wanita yang menyusui cukup membayar fidyah dan tidak perlu mengqadha puasanya. Walaupun pendapat yang masyhur yang kita sering dengar adalah wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu mengganti puasanya dan juga membayar
fidyah. Tapi akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang bahwasanya wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu cukup membayar fidyah saja tanpa perlu untuk mengqadha puasanya. Jadi intinya wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu boleh untuk tidak berpuasa. Jadi itu kita telah mengetahui golongan orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Sekarang kita akan menjelaskan tentang berbuka. Jadi setelah kita sahur, kemudian kita mengetahui hal-hal yang boleh kita kerjakan pada saat berpuasa, kita mengetahui hal-hal yang tidak boleh kita kerjakan pada saat berpuasa, kita tahu siapa saja golongan yang boleh tidak berpuasa. Sekarang kita sampai kepada waktu di mana kita akan berbuka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Di mana maksud malam dari sini adalah bukan malam jam 10, malam jam 12, tidak. Ketika datangnya waktu malam. Siang berubah menjadi gelap. Dan siang berubah menjadi gelap itu dimulai dengan terbenamnya secara sempurna bola atau bundaran lingkaran matahari yang kita lihat di langit sana. Ketika matahari itu telah hilang semuanya, tidak lagi terlihat di garis ufuk, maka itu sudah menunjukkan masuknya waktu maghrib. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengetahui bahwasanya dalam berbuka puasa ini Rasulullah mengajarkan kepada kita beberapa adab, beberapa hal yang harus kita ketahui agar kita berusaha memulai puasa kita sampai menutup puasa kita di hari itu mengikuti metode dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman kepada Allah, dia tahu itu adalah kewajiban yang Allah berikan kepada dirinya. Wahtisaban, mengharapkan pahala. Kita mengharapkan pahala dari puasa kita, maka kita harus mengetahui puasa kita ini benar enggak? Puasa kita ini mengikuti puasanya Rasulullah SAW atau tidak? Agar kita mendapatkan pahala yang sempurna. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang kita akan jelaskan. Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk segera berbuka. Segera batalkan puasa kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat oleh Abdur Razak dalam kitab Musannafnya, Al-Imam Abdur Razak dalam kitab Musannafnya, dalam kitabnya, di mana Rasulullah SAW kan ashabu Muhammadin SAW, bahwasanya sahabat Nabi Muhammad SAW, para sahabat, asra'an nas iftaran, orang yang paling cepat berbukanya. Jadi nggak ditunggu-tunggu, nggak lama-lama, nggak bertele-tele. Wa appahum sahuran, dan orang yang paling last minute sahurnya. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari mana mereka mencontoh? Sahabat Nabi itu nyontoh dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Ya. Orang yang paling cepat berbukanya dan paling telat sahurnya. Bukan paling telat berbukanya, paling cepat sahurnya, tidak. Terbalik. Paling cepat berbukanya dan paling telat sahurnya. Maka adab yang pertama yang kita ketahui adalah kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Di mana menyegerakan berbuka itu begitu terbenam matahari, hilang bola matahari itu, langsung batalkan puasa kita. Jangan tunggu makanan komplit siap di meja makan. Itu gampang. Anda punya waktu berapa jam jadinya? Dari habis maghrib sampai subuh itu berapa jam? 12 jam lah katakan. Anda punya 12 jam untuk estafet makan, silahkan. Selama tidak berlebihan. Akan tapi ketika azan maghrib itu langsung batalkan puasa kita. Jangan nunggu-nunggu lagi. Ada air minum. Ya. Ada tempe makan. Yang penting kita membuat diri kita tidak dalam keadaan berpuasa lagi. Itu saja sebenarnya yang diminta oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Dan yang kita harus ketahui adalah seseorang yang menyegerakan berbuka ini itu akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hal-hal sepele. Ya, hal-hal sepele. Kenapa demikian? Kita melihatnya sepele. Tapi sebenarnya ajaran Nabi ini membentuk karakter kita tanpa kita sadari. Ketika Rasulullah mengatakan kepada kita, bedakanlah diri kalian dengan orang-orang musyrik. Bedakanlah diri kalian dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka di antara hal-hal yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk membuat diri kita beda, tampil beda dengan mereka, adalah menyegerakan berbuka. Ini membentuk karakter kita supaya kita punya karakter ini selalu tampil beda dengan orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Kalau kita tidak mulai dari hal-hal yang kecil seperti ini, bagaimana kita mau menjadi seseorang yang memiliki karakter yang bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani yang lebih besar lagi. Berat kita meninggalkannya. Hal sepele seperti ini saja kita tidak bisa kok. Disuruh sama Rasulullah, cepat berbuka. Ditunggu-tunggu lama-lama. Apa kata Rasulullah? La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia itu akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kita segerakan berbuka supaya kita beda sama puasanya orang-orang ahlul kitab. Supaya kita beda. Karena Rasulullah mau ini kita beda, jangan sama seperti mereka. Ini membentuk karakter kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita tahu kita beda, jangan sama seperti mereka. Nah, sebagian orang itu senang sama seperti mereka. Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita, jangan ngikuti cara mereka. Jangan ngikuti agama mereka. Jangan ngikuti gaya mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Latattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah, metode, jalan hidup, pemikiran, lifestyle orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Shibron bi shibrin, zira'an bi zira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalian akan berusaha ngikuti mereka. Hatta law dakhalu juhra dhabbin lataba'tumuhu. Sampai akhirnya mereka itu masuk ke lubang biawak pun, kata Rasulullah. Cara yang salah mereka kerjakan pun kalian akan kerjakan. Karena kenapa? Karena sudah kita punya dasar adalah mengikuti mereka. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang engkau maksudkan ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi? Dan kenyataan yang terjadi, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berusaha membuat Islam ini mirip seperti cara mereka. Oh, mereka punya perayaan ini, kita bikin perayaan yang seperti ini sama. Mereka punya ajaran seperti ini, kita juga sama. Dan tanpa kita sadari sama seperti mereka. Padahal Rasulullah nyuruh kita ini supaya berbeda. Jangan sama seperti mereka. Kita enggak, kita bikin tandingannya. Mereka punya acara ini, kita bikin juga. Mereka punya acara itu, kita bikin juga. Dan tanpa kita sadari, itu yang terjadi. Iya apa tidak? Tanpa kita sadari. Oleh karenanya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal sepele seperti ini membentuk karakter kita. Untuk tampil beda, jangan sama seperti orang-orang ahlul kitab. Taib, itu yang kedua. Yang ketiga, ta'jilul fitr sunnah Rasulullah SAW. Menyegerakan berbuka itu adalah sunnah, metode Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jelaskan di awal, sahabat itu orang yang paling cepat berbukanya dan paling telat sahurnya. Saya katakan tadi, mereka meniru siapa? Meniru nenek moyang mereka? Meniru orang-orang Quraisy sebelumnya? Tidak, mereka mengikuti sunnah metodenya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah menyebutkan, ya, la tazalu ummati ala sunnati. Umatku ini akan senantiasa di atas sunnahku. Umatku akan senantiasa berada di atas jalanku, kata Rasulullah SAW. Malam tantawir bifitrihan nujum. Selama mereka tidak menunggu berbuka sampai datangnya bintang. Saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, orang-orang ahlul kitab, mereka berbuka puasanya kapan? Kalau mereka berpuasa. Ya, orang-orang ahlul kitab zaman dahulu mereka berpuasa. Kalau zaman sekarang mungkin mereka sudah tidak peduli lagi dengan ajaran mereka. Mereka berbuka puasa ketika bintang muncul. Bintang muncul itu kapan? Ketika maghrib selesai. Ketika merah di langit itu sudah hilang, sudah gelap, total gelap. Bintang muncul, baru kelihatan bintang. Di sana mereka berbuka puasa. Maka Rasulullah mengatakan, umatku ini akan senantiasa berada di atas jalanku, nggak melenceng, nggak menyimpang, nggak kesana, nggak kesini. Selama mereka tidak menunggu buka puasa sampai datang bintang. Orang mengatakan, ini kan hal sepele sebenarnya. Saya katakan tadi, ini hal sepele kan? Hanya sekedar menyegerakan berbuka. Hal sepele. Tapi ini menyimpan pelajaran yang penting buat kita. Pembentukan karakter sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Untuk menurut hal-hal yang kecil. Kalau hal-hal kecil saja kita nggak bisa nurut sama Nabi Muhammad SAW, bagaimana disuruh hal-hal yang besar, hal-hal yang fundamental, hal-hal yang penting, berat bagi kita. Maka kita mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang simpel, hal-hal yang gampang bagi kita. Ya, kita bentuk karakter kita, pribadi kita. Allah akan mudahkan semuanya, kita bisa mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dengan sempurna. Yang berikutnya, ta'jilul fitr mukhalafatun lidh-dhalina wal maghdubi alaihim. Berbuka puasa, menyegerakan berbuka itu adalah menyelisihi orang-orang dhalin,
Orang-orang yang tersesat yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, wal maghdubi alaihim, dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah yaitu orang-orang Yahudi. Dan itu telah dijelaskan pada pertemuan dijelaskan sebelumnya. Taib. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuka itu sebelum salat maghrib. Ya, ada orang yang bingung, wah, sebelum salat maghrib berarti sebelum azan maghrib. Bukan. Sunnah Nabi Muhammad SAW ketika azan maghrib itu Rasulullah batalkan puasanya dulu, baru salat maghrib. Karena ada sebagian kenyataan yang terjadi ketika azan maghrib dia langsung salat tanpa membatalkan puasanya terlebih dahulu. Kemudian dia baru batalkan puasanya nanti setelah selesai salat maghrib. Akan tapi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika azan maghrib mendengar Allahu Akbar, kita langsung batalkan puasa kita. Entah itu dengan air, entah itu dengan 1 biji kurma, entah itu dengan setengah biji kurma, yang penting batalin. Kemudian baru setelah itu salat maghrib. Dan alhamdulillah banyak program-program yang kita temui di masjid-masjid, terutama di Perth ini alhamdulillah. Bukan kalau di Indonesia tidak perlu kita pertanyakan lagi. Di Perth misalnya, di negara-negara non-muslim seperti ini, ya kita alhamdulillah banyak ada kegiatan takjil. Ya, walaupun takjil itu sebenarnya bukan makanan artinya. Orang mengatakan mau beli takjil. Orang mau kemana Pak? Mau beli takjil. Mereka menganggap takjil itu adalah apa? Makanan untuk berbuka. Tidak. Takjil itu sebenarnya artinya adalah menyegerakan berbuka. Bukan makanannya. Kegiatan menyegerakan berbuka itulah namanya takjil, bukan makanannya. Ya, makanannya ya makanan gitu. Akan tapi itu sudah menjadi istilah yang merakyat. Orang banyak menyebut, tidak ada masalah orang menyebut itu adalah dengan istilah apa? Mau beli takjil, karena dia niatnya adalah untuk menyegerakan berbuka. Disebutkan di sini karena Rasulullah SAW yuftir qabla an yusalli. Rasulullah itu membatalkan puasanya atau berbuka sebelum dia sholat maghrib. Kemudian dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun min akhlaqin nubuwah." Ada 3 hal yang merupakan akhlaknya para nabi. Ini ingat nih. Ada 3 hal yang merupakan akhlaknya para nabi. Ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur sampai last minute. Ya. Ini akhlaknya nabi. Jadi kalau orang bilang, "Oh enggak, kita stop setengah jam sebelum azan subuh." Silahkan. Saya berusaha mengikuti akhlaknya nabi. Ta'khirus sahur. Wa wad'ul yamini 'ala shimali fi shalah, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat ketika lagi sholat. Jadi ketika kita bersedekap, tangan kanan di atas tangan kiri ini merupakan sunnahnya para nabi. Ya, jangan kita sholat tangan kiri di atas tangan kanan, tapi tangan kanan di atas tangan kiri. Ini merupakan 3 akhlak para nabi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian orang itu berbuka dengan apa? Orang berbuka dengan apa? Disebutkan bahwasanya ya makanan itu halal bagi kalian. Mau makan apa saja silahkan. Ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik. Silahkan makan, gak ada masalah. Akan tetapi kita berusaha. Kita mencari yang halal dan juga berusaha untuk halal yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata para sahabat? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yahuddu alal fitri bitamar. Rasulullah itu ketika berbuka dengan kurma. Fa in lam yajid fa 'alal ma. Kalau enggak punya kurma, minum air. Ya. Dan ini merupakan sayangnya dan bagaimana Rasulullah SAW itu berjuang untuk apa? Untuk mengajarkan ajaran Islam ini kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Rasulullah itu memerintahkan kita untuk berbuka dengan hal yang sulit, kalian harus berbuka dengan lemseng. Kalian harus berbuka dengan gado-gado. Kalian harus ada misalnya perintah yang susah, berat. Akan tapi Rasulullah SAW karena sayangnya dengan umatnya tidak memerintahkan kita harus berbuka dengan satu hal yang spesial, tidak. Silahkan. Tapi Rasulullah makan dengan apa? Kurma. Dan ini menunjukkan, dan bahkan dari segi medis, sesuatu hal yang manis itu ketika masuk ke dalam perut yang kosong itu yang paling bisa diterima. Itu yang paling bisa diterima dan paling tidak membuat problem. Karena kalau orang ketika berbuka puasa, ya, perutnya masih kosong, langsung dihantam sambal level 5 misalnya. Maka yang terjadi adalah apa? Bolak-balik kamar mandi, ya, nggak bisa tarawih mungkin. Akhirnya bolak-balik ke kamar mandi dia.
Tapi kalau memakan sesuatu yang manis, itu mudah dicerna dan diterima oleh tubuh kita. Kalau tidak punya kurma, maka mungkin ada jajanan yang manis. Silahkan, nggak ada masalah. Nggak punya yang itu, minum air saja. Nggak ada air, teh. Jadi bebas. Ya. Tapi kalau kita berusaha bisa beli kurma, alhamdulillah. Kemudian kita makan kurma berbuka, awalnya berbuka dengan kurma, maka itu sangat begitu indah. Taib. Kemudian setelah orang itu makan, ya, apa yang diucapkan pada saat orang itu berbuka puasa. Sebagaimana saya katakan tadi, kita berusaha untuk benar-benar puasa kita, berbuka kita, tarawih kita, hidup kita ini mengikuti hidupnya Rasulullah SAW. Maka pada saat Rasulullah SAW berbuka puasa, beliau membaca doa. Karena waktu berbuka puasa itu waktu yang sangat spesial. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan? Rasulullah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang sangat mustajabah, yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa, wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi, wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang safar. Ini di lafaz yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan dengan lafaz puasa masih umum. Berarti orang pada saat dia berpuasa di siang hari, berdoa juga, ya, dikabulkan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang berikutnya Rasulullah mengatakan, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Wal imamul adil, dan imam yang adil, pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi. Di lafaz yang kedua ini Rasulullah menyebutkan ketika dia berbuka, sehingga disebutkan oleh para ulama pada saat berpuasa, pada saat dia berbuka, semua waktu itu adalah waktu-waktu yang mustajabah, waktu yang dikabulkan orang itu pada saat dia berdoa. Taib. Jadi kita mengetahui pada saat berbuka itu waktu yang istijabah, maka kita perbanyak berdoa. Doa minta ditambahkan anak, keturunan, doa diminta dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, ya. Doa apapun itu silahkan. Akan tapi yang perlu kita perhatikan dari semua doa ya, permintaan duniawi kita itu, apa sih yang paling penting seharusnya kita minta? Setelah kita menutup puasa kita itu dengan berbuka, apa yang paling penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kira-kira? Kita meminta supaya Allah menerima puasa kita. Itu yang paling penting. Supaya apa yang kita kerjakan selama 12 jam kurang lebih itu tidak sia-sia. Minta supaya Allah itu menerima amalan kita. Itu yang paling penting dari semua yang lainnya. Mobil, rumah, kerjaan, nomor 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8 silahkan. Yang pertama itu minta apa? Ya Allah, terima puasaku ini. Makanya di dalam doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi dan Hakim, kemudian An-Nasai, Ad-Daruqutni, dan imam-imam yang lainnya, ada sebuah lafaz doa yang Rasulullah SAW selalu baca ketika berbuka. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW karena yaqul idza aftar. Rasulullah itu selalu membaca ketika dia berbuka, dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi doanya berbunyi, sebagian insyaallah mungkin ada yang sudah hafal, yang belum hafal maka doanya berbunyi, dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Artinya telah hilang rasa haus. Dhahabadh dhama'u, telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruqu, dan telah basah urat-urat. Jadi setelah orang itu minum, urat-urat basah. Tenggorokan kita ini akan apa? Basah dengan air. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala akan tetap atas izin Allah. Insyaallah. Kita minta Allah menetapkan pahala kita. Kapan ini dibaca? Kalau dari maknanya disebutkan oleh para ulama, berarti ini bacanya setelah membatalkan, karena wabtallatil uruqu, dan telah basah tenggorokan. Kapan tenggorokan kita basah? Setelah minum. Sehingga ketika seorang itu ingin berbuka, maka dia baca, ya, Bismillah ketika dia ingin makan, kemudian setelah dia makan, dia baca doa ini, ya, sebagaimana Rasulullah SAW membaca doa ini. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat berbuka, kita juga harus tahu, waktu berbuka itu waktu yang spesial. Doa dikabulkan. Orang berdoa minta supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya. Berarti ketika Allah menerima amalannya, dia mendapatkan pahala
puasa. Apakah cukup kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW puas kita katakan dalam menerima pahala dari situ? Tidak, kita berusaha untuk mendapatkan yang lebih. Berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk mendapatkan pahala yang lebih di saat waktu berbuka adalah dengan cara apa? Memberikan makan orang yang berbuka. Agar pahala puasa kita bukan cuma satu orang, yaitu diri kita sendiri. Kita berusaha untuk untuk melipat gandakan pahala puasa kita seolah-olah kita berpuasa dengan menggunakan misalnya 1000 tubuh, 2000 tubuh, 3000. Karena kita cuma punya badan berapa Satu kan? Ya kalau misalnya Imam Somad puasa berarti ya satu. Abdus Somad itu puasa. Nah bagaimana cara satu orang ini bisa dapat pahala seperti pahala 1000, 2000 orang? Memberikan makan orang itu berbuka puasa. Maka disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan orang yang berpuasa itu makan saat berbuka, fattara membuka puasakan orang, memberikan orang buka puasa makan. Kana lahu mithlu ajrihi, ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berpuasa itu. Ghairu annahu la yunqisu min ajri shaimi syai'an. Hanya saja ia tidak akan mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi itu. Karena sebagian orang menganggap kalau kita memberikan makan orang berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahala puasa orang itu. Seperti orang itu. Berarti pahala puasanya kita ambil dong. Enggak. Orang yang puasa tadi itu tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala puasa kita sejumlah orang yang kita berikan makan saat berbuka. Maka adanya program-program pembagian makanan untuk berbuka puasa ya, di Indonesia, di negara-negara manapun kita mampu untuk bantu kelebihan rezeki kita. Dan tidak perlu dipublikasikan, tidak perlu dikasih tahu, tidak perlu diposting. Alhamdulillah hari ini saya telah memberikan buka puasa 60 orang, tidak perlu cerita. Cukup Anda dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Kembali kepada beranjak di mana Rasulullah mengatakan la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Bahkan tangan kiri pun enggak tahu kalau tangan kita ini memberikan apa? Memberikan sedekah. Ya. Jadi jangan publikasikan ke orang medsos teman-teman cerita atau apa, enggak perlu. Ya. Cukup diri kita sendiri yang untuk menjaga apa? Niat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi kemudian orang yang misalnya sekarang ke masjid. Dia sekarang ke masjid ya, dan ini terjadi ya di mana-mana. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa buka puasa rame-rame di masjid bersama saudara-saudara kita. Makanan yang kita makan di masjid itu kan makanan yang orang berikan. Orang menyediakan untuk apa? Memberikan orang yang berpuasa itu untuk berbuka. Iya apa tidak? Loh, kita makan kurma, jajanan, snack di masjid itu apa yang kita makan itu? Kan orang mempersiapkan supaya dia meniatkan agar orang itu makan berbuka puasa dengan makanan yang ia berikan. Iya kan? Nah, kita yang makan makanan itu, kita juga punya adab dan etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita makan makanan itu, kita harus berdoa. Berdoa karena kita telah memakan makanan yang orang berikan kepada kita. Maka di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang baru menerima makanan yang diberikan oleh orang kepada dia, dan ini bukan hanya berlaku kepada orang yang saat berbuka puasa saja. Orang ketika diundang makan ke rumah temannya, atau ada acara malam minggu, malam Sabtu dipanggil ke rumah temannya makan-makan, ngopi-ngopi. Ini semua berlaku doa ini. Makanya kita praktekkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Di antara doa yang Rasulullah ajarkan adalah yang pertama, ketika kita makan, selesai makan, kita mendoakan orang yang memberikan makan itu dengan doa akala ta'amukumul abror wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus shaimun. Akala ta'amukumul abror. Orang-orang yang baik memakan makanan kalian. Didoakan. Orang-orang yang baik itu yang makan makanan kalian. Karena memang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita punya pilihan untuk memberikan orang itu makan, maka kita disuruh memberikan makan untuk memilih orang-orang yang baik kita kasih makan. Jangan orang-orang yang buruk. Kenapa? Karena Islam itu agama yang melihat kepada jangka panjang. Orang yang baik ketika dia makan makanan kita, dia kuat, punya energi. Habis itu dia ngapain? Berbuat kebaikan, berbuat pahala. Maka insya Allah kita telah menjembatani dia untuk melakukan perbuatan yang baik.
Tapi kalau orang yang jahat, kriminal, orang yang bermaksiat, orang yang terkenal emang suka maksiat, kita kasih makan biar dia kuat. Kemungkinan yang terjadi apa? Dia bermaksiat. Secara tidak langsung kita menjembatani dia untuk bermaksiat. Makanya kata Rasulullah SAW apa dalam hadisnya? La ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah makan makanan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Afwan, la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian berteman kecuali orang-orang yang beriman. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan janganlah makan makanan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka di sini kita berusaha akala ta'amukumul abror. Kita doakan dia yang makan makanan kalian ini orang-orang yang baik insyaallah. Supaya makanan yang ia berikan itu apa? Bermanfaat. Wa sallat alaikumul malaikah, dan malaikat bersalawat kepada engkau. Wahai si pemberi makanan. Wa aftara indakumus shaimun, dan orang-orang yang berpuasa itu berbuka dengan makanan yang engkau berikan. Itu doa yang pertama. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad dan Imam Nasa'i, ya, dan Imam Abdul Razzaq dan imam-imam yang lainnya. Doa yang kedua, dan ini juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bentuk doanya adalah apa? Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan orang yang memberikan aku makan, dan berikanlah minum orang yang memberikan aku minum. Ya Allah, berikanlah makanan orang yang memberikan aku makanan, dan berikanlah minum orang yang memberikan aku minum. Ya, jadi ini kita doakan dia. Karena dia sudah memberi kita makanan, kita doakan, ya Allah berikan dia makanan, berikan dia minum. Artinya mudahkan rezekinya, mudahkan urusannya dan lain sebagainya. Ini doa yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Doa yang terakhir, di antara doa-doa yang Rasulullah ajarkan, dan doanya banyak. Tapi yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah 3 doa ini. Doa yang ketiga adalah bunyinya Allah maghfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Allahumma maghfir lahum warhamhum wa barik lahum wa barik fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka dan berkahilah mereka pada apa-apa yang engkau rezekikan kepada mereka. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka. Dan ya Allah, berkahilah mereka dalam rezeki yang engkau berikan kepada mereka. Ini adab kita sebagai orang-orang yang diberikan makan, ya, oleh orang atau oleh saudara kita. Kita mendoakan mereka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi dan mengampuni dan merahmati mereka. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa kita. Sekaligus kita akan membahas tentang masalah qadha, mengganti puasa. Kita akan membahas tentang masalah kafarah, yaitu membayar kafarah, membayar denda. Dan juga yang terakhir adalah fidyah, yaitu memberikan makan orang miskin. Itu insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, kemudian bagi seluruh hadirin yang mendengar kajian ini. Dan masih ada pembahasan yang lain yang sangat penting, ya. Kita belum membahas tentang masalah Lailatul Qadar, kita belum membahas tentang masalah sholat tarawih, kita belum membahas tentang masalah nanti Idul Fitri, kita belum bahas tentang masalah nanti zakat fitrah misalnya, iktikaf, amalan-amalan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan saya berusaha untuk menjadikan minggu depan dan minggu depan lagi itu sudah menjadi pembahasan terakhir dari bulan Ramadan. Di minggu yang ketiganya kita sudah akan membahas tentang masalah apa yang akan kita kerjakan setelah selesai bulan Ramadan, ya. Apa usaha kita untuk konsisten selepas dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kebenaran yang saya ucapkan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesalahan yang saya ucapkan ini datangnya dari diri saya dan dari syaitan. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.